yang akan dibacakan oleh Ibu Lili Ipan. Kepada Ibu Lili kami persilakan. Ibu Lili. Kepada Ibu Lili untuk membacakan doa. Ibu Lili nggak ada. Mohon maaf, mungkin keterbatasan sinyal Mbak Lili ya Bu Ibu. Maka doa akan saya bacakan langsung ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Kota Bumi secara virtual. Ya Allah, jadikan acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, berikan kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah rizki yang Engkau berikan, berikanlah kami rahmat dan ampunan. Ampuni kami dari kesalahan dan kehilapan, sehingga kami mampu meniti jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, ialah menyanyikan lagu himne dan mars PIKK. Kepada para hadirin diharap bersikap duduk sempurna. Dengan nama Tuhan yang Maha
Terima kasih untuk para hadirin. Acara yang selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama ialah sambutan Ketua PIKK PLN UP3 Kota Bumi, Ibu Hersa Himawan, yang mana pada siang hari ini diwakilkan oleh Ibu Sari Dani. Kepada Ibu Sari Dani, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mewakili Ibu Ersa yang sedang dalam perjalanan ke Lampung. Ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para personil Pulung Kencana atas terlaksananya acara hari ini. Diharapkan acara hari ini bernilai ibadah dan kita semua dapat memetik manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah arisan ULP Pulung Kencana yang mana hari ini akan dibawakan oleh Ibu Windy Arizona Bangun. Kepada Ibu Windy kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat datang kepada narasumber yang terhormat kita hari ini, Ibu Erviana Yuliani MPSI. Yang terhormat Ibu Ersa Himawan selaku Ketua PIKK Kota Bumi yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Sari Dani. Para pengurus PIKK Kota Bumi, para anggota sekalian yang terhormat, serta para purna bakti. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa bertemu dalam Zoom arisan rutin PIKK Kota Bumi dengan tuan rumah PLN ULP Pulung Kencana dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan yang diberikan rezeki sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kedepannya PIKK Kota Bumi tambah maju dan semakin solid meski berbeda-beda tempat domisilinya. Terima kasih, saya mewakili ibu-ibu PIKK Pulung Kencana atas waktu yang diberikan ibu-ibu semua karena sudah menyempatkan diri mengikuti arisan Zoom pada hari ini. Dan semoga bagi ibu-ibu yang menjalankan puasa Ramadan kali ini diberikan kekuatan dan kemenangan saat hari raya Lebaran kelak. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Windy. Memasuki acara yang selanjutnya ialah acara yang kita tunggu-tunggu yaitu materi yang bertemakan healing for mom. Acara saya alihkan kepada moderator Ibu Dian Saiful. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Yani yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya berpantun ya Ibu-Ibu. Batang salam, daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bapak Akbar mencari tebu. Apa kabar Ibu-Ibu? Baik, alhamdulillah cakep. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Dian Syaiful. Saat ini saya bertugas menjadi moderator pada acara siang hari ini. Izinkan saya untuk menyapa ibu-ibu yang sudah hadir pada Ke-mute Mbak Dian. Mbak Dian ke-mute. Mbak Dian ke-mute. Oh iya maaf ya Ibu. Perkenalkan nama saya Dian Syaiful. Saat ini saya bertugas menjadi moderator pada acara siang hari ini. Izinkanlah saya untuk menyapa ibu-ibu yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Yang pertama Ibu Ersa Himawan selaku Ketua PIKK Kota Bumi, namun beliau tidak bisa hadir, belum bisa datang karena sedang di jalan ya. Kita doakan semoga Ibu Ersa Himawan selamat sampai tujuan di Lampung dan bertemu dengan teman-teman di sini.
Kemudian yang terhormat kepada peserta, anggota maupun peserta PIKK UP3 PLN. Sampailah kita pada acara inti yang kita nantikan bersama-sama. Menjadi seorang ibu bukanlah pekerjaan yang mudah ya ibu-ibu, dan kita tidak boleh menganggap sepele itu. Bayangkan saja ibu-ibu 1 kali 24 jam kita di rumah, mengurus suami, dan banyak hal lainnya. Dan bagi ibu pekerja juga harus pandai mengatur waktunya antara pekerjaannya maupun dengan keluarganya. Untuk itulah kami dari ULP Pulung Kencana mengangkat tema yang berjudul Healing for Mom. Semoga acara Healing for Mom ini relate dengan kehidupan ibu-ibu seharian dan dapat menjadikan menjadi ibu yang lebih bahagia lagi gitu. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber kita bernama Mbak Erviana Yuliani, atau kita bisa memanggilnya Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Boleh say hello dulu Mbak Vivi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Yang Mbak Vivi. Sehat ya Mbak Vivi? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Izinkan saya untuk membacakan biodata singkat ya Mbak Vivi dari Mbak Vivi sendiri ya. Baik. Mbak Vivi ini lahir tanggal 30 Juli 1992. Saat ini Mbak Vivi memiliki seorang anak dan berdomisili di Bekasi. Mbak Vivi, Bekasi di mana Mbak Vivi? Saya di Bekasi Utara, kebetulan di kotanya, dekat Sumarekon. Dekat ya Mbak? Tapi kalau asli dari Bengkulu, dari orang Sumatera. Oh gitu. Baik, saya lanjutkan ya Mbak. Untuk background dari pendidikan Mbak Vivi, tahun 2010 hingga 2014, Mbak Vivi menyelesaikan studinya di Universitas Persada Indonesia YAI, kemudian melanjutkan kembali di tahun 2015 hingga 2020 untuk mengambil magister psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja dari Mbak Vivi, saat ini Mbak Vivi menjadi psikolog di Klik Dokter sebagai psikolog dan di Halodoc. Untuk kemampuan dari Mbak Vivi antara lain micro expression and body language, content creator, spiritual therapy for LGBT, Dragon Test, CTC Master Practice, mindfulness, dan imaginary. Baik, saya rasa cukup untuk pengenalan yang singkat ini. Oh iya, satu lagi, bagi ibu-ibu yang ingin memfollow Instagramnya Mbak Vivi, boleh ya? Apa Mbak Vivi namanya Mbak Vivi? Erviana Yuliani. Ya, nanti boleh ditanya ke saya juga udah follow. Selanjutnya materi akan saya serahkan langsung ke Mbak Vivi. Mohon dapat disimak dengan baik ya ibu-ibu. Dan terakhir, nanti di akhir ada sesi tanya-jawab. Jadi silahkan ibu-ibu bisa dipersiapkan pertanyaannya apa yang akan ditanyakan. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Vivi, waktu kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Dian dan ibu-ibu semua di sini. Luar biasa ya semuanya ya. Nah, di sini bukan berarti saya sebagai seseorang ibu yang saya juga seorang ibu tentunya, tidak lepas dari rasa marah, emosi tentu saja. Nah, kita di sini sama-sama belajar, kita biar bisa saling sharing juga nantinya gitu mengenai bagaimana kesehatan mental seorang ibu gitu. Nah, terutama bagaimana cara healing untuk ibu-ibu yang merasa sudah mulai sering emosi, sering marah-marah gitu ya, atau merasa terpaut aja gitu sama urusan-urusan rumah. Nah, kita nanti coba bahas di sini gitu. Oke, yang pertama adalah tema kita adalah tentang healing for mom. Healing for mom ini berangkat dari banyaknya kasus baik di sosial media gitu yang diangkat gitu dari kisah-kisah nyata. Apalagi baru-baru ini kemarin kan itu ada beberapa kasus ibu-ibu yang akhirnya menyakiti bahkan membuat meninggal gitu anak-anaknya gitu. Sempat viral ya Mbak? Iya betul, yang viral itu. Nanti akan kita bahas. Baik, boleh next.
Oke, healing dan mental health for mom gitu. Jadi seberapa penting sih sebenarnya kesehatan mental untuk seorang ibu itu gitu. Jadi, gini, ketika kita happy gitu ya, biasanya suasana di rumah itu juga akan terasa happy ya, Bu, ya, Bu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita suntuk, kita bad mood, kita cemberut, biasanya suasana rumah tuh jadi ikutan suram, jadi gerah bawaannya gitu. Anak-anak jadi nggak berani buat negor ibunya gitu. Terus, suami juga jadi cemberut, jadi nggak semangat juga kerjanya mungkin gitu. Terus jadi nggak enak juga, jadi nggak betah di rumah. Nah, jadi seberapa penting kesehatan mental ibu, di rumah itu sangat-sangat penting gitu. Karena ibu adalah jantungnya gitu kan, jantungnya rumah gitu. Jadi bagaimanapun kondisi ibu, bagaimanapun kondisi mood-nya, mentalnya, itu akan sangat mempengaruhi dari cara pengasuhan, cara dia melayani suami juga gitu. Oke, lanjut Mbak Dian. Kemudian di sini sebenarnya apa sih itu mental gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang mental health atau kesehatan mental, jadi mental itu berhubungan dengan yang batin, kemudian watak manusia, kemudian tapi bukan bersifat badan atau tenaga gitu. Tetapi bukan berarti karena dia batinia tapi, akhirnya dia tidak bersangkutan gitu, itu sangat bersangkutan gitu. Ketika kita punya batin yang sehat, mental yang sehat, maka, badan badan kita pun jadi ikut rasa sehat juga gitu. Jadi itu akan sangat berkaitan satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, mengenai kesehatan mental ibu, seperti di awal tadi sudah dibilang apakah, seberapa penting, itu sangat penting gitu. Nah, baik ibu rumah tangga maupun ibu pekerja itu memiliki tugas yang besar gitu. Mereka punya peranan-peranan masing-masing tentu saja ya, punya porsinya masing-masing. Nah, tapi, karena peranan yang besar ini itu membuat si ibu itu rentan sekali mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Karena apa? Karena apalagi yang urusan domestik gitu, itu biasanya akan sangat dikaitkan dengan, tugas ibu. Padahal sebenarnya tugas rumah itu bukan hanya dari istri gitu, bukan hanya seorang ibu aja yang menjadi tugas mendidik anak, mengurus rumah gitu, beres-beres, segala macam, tapi itu harusnya kan kerjasama antara kedua suami istri gitu, pasangan gitu ya. Nah, tapi biasanya akan sering kali dibebankan keseluruhan itu urusan domestik itu pada ibu. Nah, itu yang membuat akhirnya ibu itu rentan sekali mengalami gangguan kesehatan mental. Oke, next. Nah, ini yang di awal tadi sempat kita coba bahas gitu ya, saya coba bahas itu mengenai bahayanya saat mental ibu itu bermasalah gitu. Karena apa? Karena, ketika ibu-ibu itu punya mental masalah gitu, punya mentalnya down gitu, kemudian punya inner child negatif ketika masa kecil dan belum terselesaikan, punya luka batin yang belum sembuh gitu, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, punya trauma, pernah dibully, atau mungkin, dapat pengasuhan yang buruk dari orang tua sebelumnya. Nah, yang akhirnya terbawa ke anak-anaknya nanti, bagaimana cara dia mengasuh dan mendidik anak-anaknya nanti. Seperti tadi kasus-kasus yang, kemarin, mohon maaf ya, yang ibu menggorok anaknya gitu kan. Nah, itu kan, jika kita lihat tayangannya gitu ya, itu alasannya adalah karena si ibu ini, katanya ingin menyelamatkan anaknya agar tidak merasakan hal yang sama dengan dirinya, tapi dengan cara yang salah tentu saja. Nah, ini yang perlu dihindarkan dari situ. Nah, kenapa akhirnya, ibu-ibu ini wajib sekali untuk bisa aware sama dirinya terhadap kesehatan mental dan fisiknya gitu. Karena apa? Karena ya balik lagi bahwasanya, kesehatan mental ibu itu bukan hanya untuk manfaat dan fungsinya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keseluruhan keluarga, isi seluruh keluarga, gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa mendeteksi. Nah, bagaimana caranya untuk mendeteksi, tanda-tanda dari, kesehatan mental ibu ini mulai memburuk gitu ya? Hati-hati ketika kita sudah mulai sering marah-marah dan mulai sensitif gitu. Ya saya tahu bahwasanya memang keseluruhan ibu-ibu itu biasanya memang banyak banyak yang marah, mudah terpancing emosi, lebih sensitif gitu ya. Tetapi ini jangka waktunya tuh terlalu sering gitu, durasinya, frekuensinya itu udah terlalu sering sekali untuk marah-marah dan bisa jadi nggak wajar gitu. Misalnya anak numpahin
air sedikit aja udah sampai dijewer misalnya gitu kan. Nah, kemudian juga merasa tidak bahagia, kemudian kurang mensyukuri gitu, lebih sering mengeluhnya gitu sama kehidupan yang dijalaninya, mungkin tentang sikap, suami yang kurang perhatian atau dengan, anak-anak yang kelihatannya nakal, padahal itu memang bagian dari perkembangan anak-anak gitu kan. Atau mungkin dari masalah ekonomi. Nah, akhirnya karena sering mengeluh dan tidak merasa bahagia, akhirnya mental dia down. Karena apa? Akhirnya membandingkan lagi kehidupan dirinya dengan orang lain gitu, dengan tetangga. Misalnya rumput tetangga lebih hijau memang ya, gitu. Nah, kemudian juga merasa lebih lelah gitu. Jadi mudah sekali lelah gitu. Jadi baru bekerja sedikit tapi kayaknya udah capek banget. Karena apa? Yang capek itu sebenarnya bukan bukan capek fisiknya, tetapi sebenarnya yang capek itu adalah mentalnya. Karena apa? Karena tadi, karena ada yang bermasalah dengan dirinya gitu. Kemudian akhirnya jadi dari keluhan-keluhan tadi akhirnya larinya ke fisik gitu, larinya ke keluhan sakit fisik misalnya jadi GERD gitu ya, jadi asam lambung naik, kemudian MAH atau pusing, jadi sesak nafas, jadi sulit tidur atau bahkan jadi pengennya tidur terus gitu karena jadi mager gitu. Nah ini hati-hati ketika kita sudah minimal punya 3 aja yang di-checklist dari apa namanya, ke 5 poin ini gitu. Artinya kita sudah perlu aware lagi sama diri sendiri, "Oh kayaknya memang aku ada masalah nih sama diriku," gitu. Oke baik, lanjut. Nah sebenarnya apa sih penyebabnya gitu? Ketika kita sudah mendeteksi tadi ya, kita sudah mulai, oke kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda nih. Nah penyebabnya karena apa ya biasanya kerentanan ibu ini mengalami kerentanan kesehatan mental itu karena apa gitu? Nah biasanya seorang ibu itu rentan sekali terhadap, kesehatan mentalnya menjadi buruk atau menjadi down, itu karena biasanya seringkali dihakimi gitu, oleh masyarakat, oleh tetangga gitu, oleh lingkungannya. Karena apa? Misalnya anak sakit yang disalahin ibunya, ibunya sih nggak becus ngurus anak, atau iya sih karena dia dikasihnya, sufor bukan ASI makanya jadi sering sakit, misalnya kayak gitu. Atau misalnya anaknya Mmm, atau misalnya suaminya selingkuh atau seperti apa gitu, berbuat tidak baik di luar, misalnya di luar rumah, yang diinin istrinya lagi, istrinya sih di rumah, kurang baik melayani, misalnya kayak gitu. Nah jadi, semua hal yang ada di rumah, dari urusan rumah, baik dari pasangan ataupun anak-anak, itu akhirnya yang disalahkan adalah istri, adalah ibunya gitu. Itu sering kali terjadi. Nah, kemudian juga sedikitnya waktu luang untuk me time. Karena apa? Karena ibu sudah harus menjalankan peranannya tadi. Banyak sekali dari peranan ibu, tugas-tugas ibu, tanggung jawabnya yang akhirnya dia lupa sama dirinya sendiri gitu, bahwa dia perlu untuk berperan sebagai dirinya sendiri. Bukan hanya berperan sebagai ibu saja, bukan hanya berperan sebagai istri saja, tetapi dia perlu untuk berperan sebagai dirinya sendiri. Nah, ini yang seringkali dilupakan sama seorang ibu atau seorang istri. Kemudian juga tidak cukup mendapatkan pengakuan gitu. Oke, belum selesai. Baik, belum cukup mendapatkan pengakuan karena, mungkin jarang diapresiasi sama suami, jarang diapresiasi sama anak, jarang mendapatkan ungkapan terima kasih dari pasangan gitu. Kemudian juga kesulitan manajemen waktu, ada juga karena sikap pasangan akhirnya, jadi sensitif gitu ya. Jadi lebih sensitif, kemudian jadi, apa namanya, dia, akhirnya jadi suka marah-marah juga, karena apa? Karena tangki cintanya itu jadi kosong gitu, karena jarang diisi sama suami. Mungkin suaminya cuek, suaminya jarang meluk gitu ya, jarang, mengungkapkan kata-kata cinta atau bahasa-bahasa cinta lainnya, yang akhirnya, membuat si ibu tadi, tangki cintanya kosong, dan akhirnya tidak bisa menyalurkan atau memberikan tangki cinta itu lagi ke anak-anak gitu. Akhirnya mendidik anak-anak juga tadi dengan rasa marah, dengan banyak, sensitifnya gitu ya. Nah kemudian juga ada dari faktor keluarga dan lingkungan, ini biasanya terkait sama tua, terus saudara ipar, kemudian juga dengan lingkungan tetangga, ini biasanya karena hal itu akhirnya, membuat ibu rentan sekali mengalami kesehatan mental yang buruk. Baik, next.
Baik, sebentar. Ini anak saya. Mbak Vivi, izin potong sebentar ya Mbak Vivi ya. Sebentar ya. Tadi saya melihat Ibu Ersa Himawan join ya, apa sudah bergabung bersama kami ya Bu? Ya, sudah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sudah Ya, di mana ya, Bu? sudah di ruang tunggu bandara. Nanti Oh lanjut masih di pesawat Bandar. lagi pukul 4 ya. Oh gitu, baik. Baik ya Bu, hari ini tema kita berjudul Healing for Mom Ibu. Ya, mohon Ya, dilanjut saja Mbak. baik. Kita lanjut ya Bu. Ibu Ersa. Ya, Mohon ya, izin ya, hai. Ibu Ersa. Ya, monggo Bu. Bu Erviana, terima kasih ya sudah hadir di Iya, Bu. acara kami. Iya, Iya, sama-sama. Monggo. baik. Ya. Maaf ya Mbak Vivi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan tadi anak juga lagi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana kesehatan mental gitu ya, terus kemudian ciri-cirinya, gimana mendeteksi bahwasanya kita mulai memiliki kesehatan mental yang buruk gitu. Kemudian juga tadi kita bicara mengenai bahwa seorang ibu itu sangat rentan terhadap kesehatan mental itu dan apa penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri mental yang sehat itu seperti apa gitu? Seorang ibu yang memiliki mental yang sehat itu yang seperti apa sih gitu? Ternyata seorang ibu yang memiliki mental yang sehat adalah ketika dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia tahu kebutuhan dirinya seperti apa, kemudian dia didominasi oleh perasaan negatif, perasaan positif maksudnya, perasaan-perasaan positif, pikiran-pikiran positif. Jadi bukan berarti bahwasanya seorang ibu itu tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, enggak. Jadi di sini makanya saya tekankan pada kalimat didominasi bahwasanya dia boleh marah, dia boleh sedih, dia boleh mengakui semua hal emosi-emosi negatif itu. Tetapi akan lebih sering dia merasa positifnya gitu. Dia lebih sering merasa bahagia. Dia tahu dia sedih, dia tahu bahwasanya seorang ibu ini oke, aku sedang marah gitu misalnya ya. Kemudian aku tahu aku lagi marah, aku tahu aku lagi ini, oke aku terima, aku sedang marah saat ini, aku sedang sedih saat ini, ya nggak apa-apa. Aku tahu itu, aku memberi ruang untuk diriku, tapi setelah ini aku akan bangkit lagi, aku akan lebih positif lagi untuk menerima anak-anak, untuk bisa membersamai anak-anak, nah seperti itu. Nah, itu artinya kita sudah cukup bisa mendominasi perasaan dan pikiran positif itu, gitu. Kemudian juga karena adanya dominasi perasaan dan pikiran yang positif, sudah mengenali kebutuhan diri, merasa puas dengan dirinya gitu, merasa cukup, akhirnya dia memiliki kehangatan gitu dan cinta yang berlimpah untuk anak-anak dan pasangannya. Mereka ibu ini jadi lebih sering memeluk anak gitu ya, lebih sering cium mereka, membersamai mereka dengan hati yang bahagia, dengan tenang gitu. Enak aja gitu, bawaannya ringan, enteng gitu buat nemenin anak-anak main, buat nemenin suami misalnya kayak gitu, nggak diinin sama rasa cemberut gitu ya. Nah, itu dari ciri-ciri sehat mental itu sendiri. Oke, next Mbak Dian. Nah, kemudian bagaimana cara upaya atau usaha preventif atau upaya pencegahan untuk agar ibu ini tidak mengalami kesehatan yang mental yang buruk gitu ya. Yang pertama yang bisa kita terapkan adalah mengenai pola hidup sehat gitu ya. Tentu saja rajin olahraga gitu, rutin olahraganya. Mungkin di sini yang sering kali kita lupakan dan tidak sempat kita lakukan adalah olahraga. Cukup minum air putih, kemudian konsumsi makanan-makanan sehat, hindari atau kurangi makanan-makan junk food gitu, terus tidur yang cukup. Nah, ini penting sekali. Biasanya ibu-ibu yang baru lahir tuh yang kurang tidur ya, akhirnya makanya jadi sering sewot gitu. Nah, kemudian juga
me time tadi, seperti di awal tadi sangat diperlukan untuk bisa me time. Mungkin seminggu atau sebulan sekali kita perlu ke salon, atau kita perlu ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman lama gitu. Untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang bekerja di rumah gitu ya, yang hanya berkutat pada urusan rumah tangga gitu, itu sangat perlu sekali untuk bisa ketemu sama orang lain, bertukar pikiran, diskusi gitu, bukan hanya sekedar gosip gitu. Gitu. Nah, kemudian stop juga lingkungan-lingkungan sosial yang toksik gitu. Baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan terdekat, tetangga, saudara gitu, atau lingkungan yang lainnya. Toksik ini dalam artian apa? Dalam artian kita jadi tidak cukup berkembang, kita jadi bukan hanya terpaut pada pikiran dan perasaan negatif, atau berfokus pada keburukan-keburukan orang lain gitu ya, jadi sering gibah dan jadi sering, apa namanya, gosipin orang gitu. Nah ini, perlu di-stop gitu, perlu dibatasi sekali gitu untuk kita agar apa, agar kita tadi bisa, menularkan atau mengeluarkan vibes positif di dalam diri kita. Karena apa? Karena ketika kita fokus pada keburukan orang lain, kita fokus pada hal-hal yang negatif, maka itu akan mempengaruhi diri kita juga. Isi pikiran dan isi hati kita juga akan, terpengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu. Nah, maka perlu sekali untuk memelihara pikiran dan, perasaan-perasaan yang positif gitu. Nah, kemudian perlu adanya support system. Nah, ini support system ini ya berkaitan dengan diri sendiri, kemudian juga, hubungan dengan pasangan, dan juga hubungan dengan baik mertua, ipar, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, itu akan dan teman-teman juga tentu saja, itu akan sangat mempengaruhi seseorang itu untuk punya support system ini. Jadi, ketika seorang ibu, seorang istri itu memiliki support system yang baik, maka dia akan punya mental yang sehat juga gitu. Karena dia tahu bahwa dia tidak sendiri ketika dia punya masalah, dia tahu dia harus cerita sama siapa gitu. Dia tahu siapa yang bisa mendukungnya, siapa yang bisa, membuat dia bangkit lagi, membuat dia semangat lagi, gitu. Nah, kemudian kalau tadi adalah usaha preventifnya gitu, usaha pencegahannya, kemudian bagaimana jika kalau misalnya aku sudah kayaknya aku tadi sudah, dari deteksi dini tadi, kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda deh gitu, sudah ada warning bahwasanya aku punya mental yang buruk atau kondisi mentalku sedang menurun gitu. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Nah, yang sangat perlu dilakukan oleh seorang ibu, tentu saja seorang istri, adalah terbuka dengan pasangan mengenai kondisi mental ibu yang menurun gitu. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang single parent gitu? Untuk ibu-ibu yang single parent ya bisa dengan teman atau dengan keluarga terdekat, dengan orang-orang terdekat gitu. Jadi pilih salah seorang yang memang benar-benar bisa membuat kita mengkomunikasikan, mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang, kita pikirkan agar kita tidak berkutat, agar kita tidak merasa sendiri gitu. Nah, kemudian juga ketika kita misalnya sudah terbuka nih dengan pasangan, tapi kayaknya aku masih masih ngerasa bermasalah deh, Mbak, gitu. Nah, maka kita di saat itulah kita sudah membutuhkan bantuan profesional, dalam hal ini baik psikolog ataupun psikiater gitu. Kalau psikolog, agar bisa dibantu dengan penanganan dengan psikoterapi, kalau dengan, psikiater itu nanti biasanya dengan obat gitu ya. Nah kemudian, itu tadi kalau misalnya kita butuh bantuan profesional, tapi juga kita bisa lakukan dengan self healing gitu kalau misalnya, kasus-kasusnya tidak terlalu berat dan dirasa masih bisa diselesaikan secara mandiri, nah itu kita bisa lakukan self healing. Nah self healing seperti apa yang bisa kita lakukan? Oke. Nah, healing yang bisa kita lakukan di rumah atau di manapun gitu secara mandiri, yang pertama bisa kita latihan mindful gitu atau relaksasi. Nah, ini itu sebenarnya sudah banyak sekali di YouTube atau di Spotify gitu ya. Itu sudah banyak sekali kalau kita searching aja mindful atau relaksasi. Nah, itu sudah ada banyak macamnya untuk kita bisa melakukannya sendiri di rumah gitu. Jadi ada kata-kata dari pembicaranya gitu yang bisa mengarahkan kita untuk bisa lebih sadar, untuk bisa lebih rileks gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan self talk. Self talk ini biasanya kalau saya itu dilakukan pada saat malam hari atau ketika memang pikiran saya sedang sangat terpuruk misalnya atau sedang dalam kondisi buruk itu biasanya saya akan lakukan self talk.
self attack itu kita bicara dengan diri sendiri, kita lihat lagi bagaimana keadaan diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang aku pikirkan gitu. Kemudian apa yang perlu dan aku butuhkan, misalnya itu seperti itu. Nah, self talk ini bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, atau bisa di depan cermin, atau ya kita bisa biasa aja kayak lagi termenung aja gitu, tapi sebenarnya kita lagi di dalam hati kita lagi self talk gitu. Nah, kemudian juga kita bisa lakukan butterfly hug, kita memeluk diri sendiri, itu akan sangat menenangkan sekali, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin LDR sama suaminya, nggak bisa dapat pelukan sering-sering dari suaminya gitu ya, atau Rata-rata mungkin suaminya ya. rata-rata dari pegawai PLN tuh hampir banyak LDR. Nah, itu dia. Untuk apalagi ibu-ibu yang LDR-an sama suaminya itu perlu sekali untuk bisa butterfly hug gitu ya. Itu akan sangat menenangkan sekali. Nah, kemudian juga setiap pagi ketika kita bangun tidur atau kita mau memulai aktivitas, coba untuk afirmasi positif diri kita gitu. Oke, baik, Vivi gitu di depan cermin ya. Terus kita kasih senyuman terbaik yang kita punya gitu. Kasih senyuman itu untuk diri kita sendiri. Kemudian bilang, oke Vivi, ini adalah hari baru, kamu menjadi pribadi yang baru, kamu bersemangat, kamu ibu yang hebat, kamu istri yang kuat, misalnya gitu. Atau apapun yang ingin kita katakan, yang ingin kita sampaikan ke diri kita gitu. Hal-hal positif apa yang yang ada di dalam diri kita. Nah, itu kita berikan pada diri kita ketika pagi hari, ketika kita ingin memulai aktivitas. Nah, kemudian juga membaca buku juga ternyata bisa menjadi healing tersendiri untuk kita. Karena apa? Kita di situ ada proses berpikir, bagaimana kita mencerna setiap kata gitu. Kemudian kita melihat lagi ke dalam diri kita, oh ternyata ada yang relate loh dari isi buku ini misalnya gitu. Kemudian juga kita bisa menulis gitu, menulis dalam artian kita journaling gitu. Sebenarnya kalau menulis ini hampir sama dengan self talk gitu ya. Tapi kalau self talk kan hanya kita berbicara aja, tapi kalau menulis artinya kita ada yang kita tuliskan. Jadi yang kita ekspresikan, apa yang kita rasakan kita ekspresikan lewat tulisan gitu. Atau bisa dengan voice recording. Jadi yang nggak suka nulis bisa sambil direkam gitu di handphone gitu ya. Apa ya, kita kayak curhat biasa aja ke teman gitu. Padahal sebenarnya curhatnya sama handphone gitu, sama diri sendiri nih. Nah, setelah itu bisa kita dengar kembali gitu. Apa yang kita rasakan. Nah, itu untuk bisa berguna untuk kita menganalisa kembali. Oh, ternyata ini ya yang lagi aku rasain. Oh, ternyata masalahku tuh seperti ini ya. Oh, sebenarnya ini tuh bisa kok diselesaikan dengan cara seperti ini gitu. Nah, itu bisa sekali dengan voice recording. Nah, yang terakhir adalah dengan khusyuk beribadah, terutama untuk yang Islam gitu ya, kita bisa tambahin sholatnya, sholat sunnahnya gitu, tahajud, terutama ketika kita merasa cemas, kita merasa nggak tenang, atau kita bisa dengan zikir, dengan sholawatan gitu, itu sangat bisa membantu untuk kita bisa healing gitu. Oke, baik. Sepertinya tinggal satu slide lagi. Ya, sehatnya mental ibu itu akan membangun vibes yang positif untuk keluarga. Seperti di awal sudah saya jelaskan bahwasanya ibu itu adalah jantungnya rumah gitu. Jadi ibu yang sehat mental, maka ada anak yang akan bertumbuh dengan baik karena ibu bisa membersamai mereka, menularkan energi-energi positifnya kepada anak-anak dan juga kepada suami. Nah, kemudian ketika kita bisa menularkan hal itu, anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, dan suami bekerja jadi lebih semangat lagi. Oke, baik. Saya kira sampai sini aja materinya. Terima kasih Mbak Vivi yang sudah menyajikan. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Saatnya kita berada di sesi tanya jawab ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin curhat, boleh ya, yang mau sharing. Mau sharing dipersilahkan, boleh atau ketik aja di kolom komentar atau mau secara langsung juga boleh. Silakan ibu-ibu. Ya. Halo. Izin bertanya ya. Oh iya, silakan ibu dengan siapa ya? Asiha. Ya, Mbak Sari ya. Mbak Nasisa ya? Nasisa.
Oh, Mbak Nasica. Ya, Silahkan Mbak pertanyaannya. bagaimana cara mengatasi trauma atau luka batin pada anak tentang kejadian masa lalu? Kalau bisa dilakukan terapi mandiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka batinnya? Apa perlu kita minta bantuan ke psikolog? Itu aja yang saya tanyakan, Bunda. Baik, Oke, baik. terima kasih Mbak. Ya, Terima kasih Mbak Nasica. iya. Oke, saya langsung jawab ya. Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Mbak Nasica. Nah, ini berarti masih anak-anak ya kondisinya, dia belum tumbuh dewasa, belum menikah ya. Udah kelas 4 SD sekarang. Oh, sudah kelas 4 SD. Jadi begini, kalau untuk anak-anak, terutama ketika dia punya luka batin atau dia punya trauma ketika mungkin pernah dimarahi, pernah dibentak oleh orang tuanya, oleh ibu atau oleh ayahnya, maka ada rumusnya. Jadi rumusnya itu 5:1 gitu. Jadi satu kali kita marah, satu kali bentakan kita, itu kita perlu 5 kali membalas mereka dengan kasih sayang. Gitu. Oh gitu ya Jadi Mbak, aku iya. gitu. Mohon maaf, Bunda. Untuk apa? Untuk itu, untuk mengurangi dan untuk menghindari mereka dari trauma-trauma bahwasanya oh ternyata ibu atau ayahku tidak sayang sama aku ya karena aku selalu dimarahi gitu. Untuk menghindari itu. Jadi ketika kita memarahi anak, ketika kita membentak anak atau melototin anak misalnya gitu ya. Nah, kita perlu membalas mereka dengan 5 kasih sayang. Ya, itu bisa dengan bentuk pelukan, lebih sering memeluk mereka, terus bilang bahwasanya kita sayang sama mereka, atau kita bisa servis mereka dengan mungkin kamu lagi pengen makan apa hari ini gitu. Jadi kita turuti keinginannya mereka apa yang sedang mereka inginkan gitu. Atau kita lebih banyak lagi meluangkan waktu kita untuk bermain sama mereka, membacakan buku untuk mereka. Jadi lebih banyak waktu untuk mereka gitu. Itu akan sangat membantu sekali anak-anak bisa merasa bahwa mereka masih disayangi. Mereka itu disayangi dan mereka bisa merasa aman lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak, tanda-tandanya bahwa anak-anak ini punya trauma terhadap orang tuanya itu bisa dilihat dari bagaimana kelekatan mereka sama orang tua gitu. Lihat lagi apakah anak ini cukup terbuka sama orang tuanya tentang perasaannya, tentang apa yang sedang dilaluinya hari itu gitu, atau kejadian-kejadian seperti apa yang sedang dia alami misalnya di sekolah tadi kalau misalnya kelas 4 SD gitu. Jadi kita lebih banyak lagi apalagi ketika anak-anak usia SD gitu ya, kita bisa tanyakan mungkin di malam hari sebelum dia tidur gitu. Misalnya tanya, kamu apa kabarnya gitu, gimana sekolahnya hari ini, apakah menyenangkan, bagaimana dengan teman-teman dekat gitu, apakah kamu punya teman dekat yang baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu, apakah ada yang membuat kamu kesal, bagaimana perasaanmu hari ini gitu. Jadi itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, ketika anak-anak ini tidak cukup nyaman untuk terbuka sama orang tua, berarti kita harus mulai hati-hati gitu. Ternyata dia memang punya luka batin, gitu. Dia punya trauma gitu. Kemudian juga dilihat lagi apakah anak-anak ini belum cukup mampu untuk mengontrol emosinya gitu. Apalagi kelas 4 SD gitu ya. Harusnya kan sudah mulai tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang salah, apa yang benar gitu. Nah, itu perlu dilihat lagi gitu. Apakah anak-anak ini lebih temperamennya lebih sering muncul gitu, emosinya jadi lebih sering marah-marah gitu, atau bisa lebih kalem gitu. Nah, itu bisa dilihat lagi. Kalau misalnya kita sudah cukup nih memberikan anak-anak ini pelukan, kemudian kasih sayang tadi yang 5:1 tadi, namun ternyata ketika kita sudah 1 tahun nih sudah coba rutin untuk memperbaiki kualitas hubungan kita sama anak, tetapi juga anak ini masih suka tantrum gitu, masih tidak cukup terbuka sama kita, ada baiknya memang dibawa ke psikolog gitu untuk bisa dibantu dibersihkan luka batinnya tadi. Gitu ya Mbak Nasica ya. Iya, Baik. Bunda. Baik. Untuk lanjut, aku boleh WA ya, Bun ya? Boleh. Boleh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sari ya. Mbak Sari, silakan Mbak Sari. Ya, Assalamualaikum Mbak Vivi. Saya mau bertanya. Iya. Saya kan punya anak, pertama perempuan, kedua laki-laki. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kami kan
papahnya LDR nih. Pertanyaan saya sampai umur berapa ya boleh tidur tumplek-tumplek beramai-ramai ini, karena saya agak concern nih, kita hidup di akhir zaman, takut sekali gitu. Iya, dan bagaimana cara saya sudah siapkan misalnya ini kamar kakak nanti di sini, tapi kakaknya belum mau pindah, mau ditemenin juga nggak mau tidurnya rame-rame, mau sama. Terus kan anak saya sudah mulai besar, sudah 7 tahun, tapi karena bapaknya itu LDR-an, jadi masih sering gelendotan. Pertanyaan saya sampai umur berapa ya anak perempuan itu boleh gelendotan sama bapaknya? Ya karena ya saya mau antisipasi meskipun orang tua kandung ya, batasannya bagaimana, dan saya juga dengan anak laki-laki saya juga nanti batasannya bagaimana agar ya semoga aman gitu mereka sampai besar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Terima kasih. Baik, Masya Allah sekali pertanyaannya Mbak Sari. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk masalah sleep training ini gitu ya, masalah untuk tidur, kemandirian dia untuk bisa tidur sama orang tua, itu kembali lagi pada nilai-nilai dalam keluarganya seperti apa gitu. Ada anak-anak yang ada dalam satu keluarga yang dari usia anak-anaknya baru lahir gitu sudah pisah gitu di box gitu kan, kemudian anaknya mulai 1 tahun sudah pisah kamar gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang mungkin melihat kesiapan dari anaknya tadi gitu. Nah, tapi memang sebaiknya standarnya adalah ketika anak-anak ini sudah memasuki usia sekolah, karena dia kan di sana sudah mulai memupuk kemandiriannya gitu ya, dia sudah berlatih mengenai kemandirian. Itu standarnya gitu. Tapi memang tidak bisa disamaratakan. Kembali lagi ke nilai-nilai dalam keluarga seperti apa. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa anak-anak ini sleep training tadi gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan suggestion, tentu saja dengan kita sounding ke anak setiap malam gitu ya, terutama mungkin bisa sekitar 3 bulan sebelum benar-benar pisah. Sama seperti halnya dengan menyapih gitu ya, menyapih anak gitu. Ketika kita mau menyapih anak dengan cinta gitu ya, bukan dengan paksaan, kita perlu sounding anak ini dulu gitu. Paling tidak minimal 3 bulan sebelum kita melakukan itu gitu. Jadi oke nak, nanti mulai misalnya anaknya dari usia 6 tahun mau ke 7 tahun gitu. Oke, nanti usia 7 tahun kamu sudah harus pisah ini ya, karena kamu sudah besar, kamu sudah mandiri, kamu sudah punya reproduksi yang baik gitu. Kita bisa selipkan juga mengenai sex education di sana gitu. Bahwasanya ayah dan ibu punya privacy sendiri gitu, dan itu tidak untuk diketahui oleh anak-anak gitu, untuk kamu, untuk kakak dan juga untuk adik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kami akan tetap sayang sama kamu walaupun kamu tidak tidur bareng sama kami gitu. Nanti setiap pagi misalnya, setiap malam kami akan tetap temani kamu, dan saat bangun kamu tetap akan bisa melihat kami kok. Jadi kasih sounding-sounding yang agar dia menumbuhkan tetap merasa aman gitu walaupun mereka pisah gitu Mbak Sari. Baik, gimana Mbak Sari? Membantukah Mbak Sari? Ya, sama itu batasan anak saya boleh gelendotan sampai umur berapa ya sama bapaknya. Yang perempuan, yang laki. Kalau gelendotan ini kan artinya dia punya cukup kedekatan sama orang tua ya. Ya. Nah, itu nanti dengan sendirinya aja kok Mas Ari, ketika dia sudah mulai tahu teman-teman gitu, ketika dia sudah mulai dia nanti akan merasa malu sendiri gitu sama teman-temannya, sama lingkungannya gitu, bahwasanya oh aku udah gede nih, atau apalagi untuk anak perempuan yang mungkin sudah mulai puber, sudah mulai tumbuh dada, payudaranya gitu, kemudian sudah mulai menstruasi, itu nanti akan berjarak dengan sendirinya kok. Terima kasih Mbak Vivi. Baik, makasih Mbak Sari pertanyaannya. Ada lagi ibu-ibu dari Ibu Ica. Halo Ibu Ica, silakan pertanyaannya Bu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat siang ya Mbak Vivi. Ya, Mbak Vivi dari Bengkulu ya? Iya. Iya, sama saya juga orang Bengkulu. Oke, baik. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi support system yang harusnya membuat kita merasa lebih aman untuk orang-orang sekitar, tapi justru support system itu tidak bisa mensupport di diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, itu pertanyaan yang
pertama. Pertanyaan yang kedua, nah ini anak gadis saya nih, usianya 6 tahun, tapi terkadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu pertanyaan-pertanyaan seperti nanti kalau misalnya saya dewasa, saya mau melahirkan dengan cara normal. Padahal kan kalau di usia-usia kita zaman dulu ya masih kecil, kita belum terfikirkan untuk untuk berbicara tentang melahirkan. Kalau kita tuh kan masih main sepeda, main dengan teman-teman seusia. Terkadang saya takjub dengan pertanyaan-pertanyaan yang ajaib seperti itu. Dia menanyakan tentang melahirkan, pernah juga pertanyaan apa ya? Memang masih wajar, tapi bagaimana cara untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan umurnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin karena sekarang media sosial itu sudah sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita ya. Betul. Ya, itu aja Mbak Vivi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ica. Ekspektasi bahwasanya butuh dukungan suami, butuh dukungan keluarga, butuh hubungan yang baik dengan mertua, dengan orang tua gitu ya. Nah, tapi akhirnya banyak sekali kasus mereka gitu, orang-orang ini baik suami, pasangan, kemudian juga dari keluarga itu tidak cukup baik untuk bisa mensupport kita. Akhirnya bagaimana gitu? Ketika kita kehilangan support system di luar diri kita, maka kita punya modal adalah diri kita sendiri. Maka kuatkan lagi fondasi kita. Gitu. Maka itu tadi kita perlu selesai dengan diri kita perlu selesai dengan luka batin yang ada, dengan trauma-trauma yang ada. Untuk apa? Untuk memperkokoh diri kita. Jadi kalaupun tidak ada support system, gitu, tidak adanya dukungan dari baik pasangan ataupun keluarga dan lingkungan di luar diri kita punya diri sendiri nih. Oke, karena kita apa tadi? Kita merasa cukup, aku merasa puas dengan diri kita sendiri gitu. Jadi bentengi dulu diri kita, kuatkan dulu fondasinya diri kita sendiri gitu. Dengan tadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu yang ada, dengan kejadian-kejadian buruk gitu. Itu kita perlu sekali untuk itu ya Mbak Ica. Jadi ketika kita tidak punya support system, maka modal kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, memang kita kalau untuk perkembangan anak, kita itu tidak bisa membandingkan antara perkembangan anak zaman saat ini dengan kita dulu di zaman 90-an, 80-an gitu ya. Karena itu tadi kita punya teknologi yang semakin maju gitu, informasi-informasi masuk dengan begitu cepat gitu ya. Jangankan Mbak Ica yang anaknya usia 6 tahun, anak saya yang usia 3 tahun saja sudah bicara soal melahirkan gitu. Mengenai bagaimana seorang ibu, seorang perempuan itu nanti melahirkan. Oh, di perutku ada adik loh gitu. Nanti aku mau melahirkan adik, kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya wajar sekali Mbak Ica dan ibu-ibu di sini ya. Berarti dia di saat itulah kita perlu untuk memberikan dia sex education. Jadi sex education itu bukan perihal bagaimana hubungan suami istri aja, tetapi sex education itu ketika anak-anak disadari mengenai reproduksi, mengenai kesehatan dirinya gitu, kebersihan diri, kemudian dia paham sekali bagaimana batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki, antara ayah dan ibu gitu. Nah, itulah gunanya untuk sex education untuk anak-anak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya ketika anak-anak ini punya pertanyaan-pertanyaan unik gitu ya. Nah, caranya adalah kita tanya balik gitu. Karena kita perlu mengobservasi, kita perlu melihat sejauh mana pemahaman mereka mengenai pertanyaan itu. Kadang mungkin kita dengan pertanyaan anak-anak ini kita berpikir terlalu jauh gitu. Karena sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan ini kita gitu kan. Tapi ternyata pemahaman anak-anak itu ternyata sederhana gitu. Jadi misalnya ketika dia nanya, ibu gimana sih cara kalau nggak normal itu gimana sih caranya adiknya keluar dari mana sih misalnya gitu ya. Terus kita tanyakan balik, menurut kamu keluarnya dari mana ya gitu. Kemudian ketika dia menjelaskan lagi, aku lihat kayaknya keluarnya dari vagina deh. Iya betul, jadi memang keluarnya dari vagina gitu.
kemudian nanti prosesnya dia harus kontraksi. Nah, gitu. Kita bisa jelaskan secara benar-benar ilmu pengetahuan gitu, Mbak Ica. Dan sesuai dengan pemahamannya dia tadi gitu. Jadi kita lihat dulu pemahamannya seperti apa biar dia menjelaskan dulu. Nah, nanti tinggal kita mirroring dan kita luruskan sesuai dengan bahasanya dia tadi gitu. Seperti Baik. itu. Oh iya, iya. Iya, makasih Mbak Vivi. Ya, udah sangat Sama. jelas. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu-Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Saya Mbak izin boleh? Oh, silahkan Ibu. Ya, ya Biasa. makasih. Mbak Ya, Vivi mau nanya. Kan Iya, sekarang itu kalau silakan. pola tadi setelah pas saya masuk tuh ada bilang tentang pola asuh yang saling membenarkan pola asuh dia sendiri atau misalnya kayak kamu pola asuh kamu jelek loh harusnya gini 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 atau komentar orang lain terhadap pola asuh kita yang menurut dia salah gitu ya. Kan banyak ya sih yang ngejudge loh kamu kok anak ini masih disuapin loh umur 5 tahun kayak gitu-gitu ya. Hal simpel seperti itu atau misalkan antara melahirkan normal ataupun sesar banyak lah pola asuhnya yang sama sekarang itu sangat banyak gitu ya. Bagaimana Betul. materi ya tentang pola asuh ibu. Padahal si ibu itu belum tentu bisa menjalankan pola asuh yang orang komentarin gitu seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memilih pola asuh yang memang benar-benar nyaman buat kita sama anak-anak kita gitu misalkan dan gimana kalau menghadapi komen-komentar orang yang misalkan menyalahkan pola asuh yang sudah kita jalankan. Seperti itu ya Oke, Mbak Vivi. Terima baik. kasih. Terima Ibu. kasih. Terima kasih, Bu Ersa. Masya Allah, Silakan. kayaknya ini dirasakan sama semua ibu-ibu ya, Mbak Dian ya. Silakan Mbak Baik. Vivi jawabannya. Nah, jadi sebenarnya kalau mengenai pola asuh, kemudian kan kita mungkin banyak dapat informasi gitu dari media sosial, gitu dari internet, Instagram, TikTok, misalnya kan pola asuh, standar-standar pola asuh itu gitu. Tapi ternyata memang mengenai teori-teori parenting gitu tentang pola asuh ini itu bukan bersifat ketat gitu, bukan bersifat kaku, dia sebenarnya fleksibel gitu. Balik lagi pada kebutuhan masing-masing orang tua seperti apa gitu. Jadi nggak bisa kita saling membenarkan atau saling menyalahkan bahwasanya oh yang kayak gitu nggak benar gitu, itu yang itu salah gitu, yang ini yang benar tuh yang begini loh gitu kan. Enggak gitu. Bahwasanya memang balik lagi ke kebutuhan, lihat lagi kebutuhan anaknya seperti apa. Bahkan kita dengan pola asuh kita untuk anak pertama dan anak kedua atau bahkan anak ketiga saja berbeda gitu ya Bu ya, cara kita memperlakukan mereka gitu. Nah, begitu juga dengan masing-masing keluarga itu juga akan berbeda lagi gitu. Jadi jangankan kita harus membandingkan dengan keluarga lain, dilihat dari bagaimana cara kita mengasuh dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya gitu, itu saja sudah berbeda gitu. Jadi balik lagi lihat gitu, lihat kebutuhan anaknya seperti apa, lihat bagaimana kondisi kita sendiri. Yang paling penting adalah ibu terbebas dari rasa stres, terbebas dari rasa bersalah gitu. Boleh merasa bersalah gitu, tetapi bukan harus terus-terusan akhirnya membuat stres tadi, ngerasa ngedown gitu, bahwasanya aku ibu yang buruk, aku ibu yang tidak baik gitu. Padahal kan kita sebagai ibu sudah berusaha yang terbaik tentu saja ya untuk anak-anak kita. Kita tidak ingin mencelakakan anak-anak kita ingin bahwasanya anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah, yang perlu dibatasi hanya pada yaitu tadi lihat apakah kita sudah melakukan kekerasan pada anak atau tidak. Itu saja sih sebenarnya. Tapi di balik itu semua balik lagi kayak misalnya urusan makan, kemudian urusan tidur atau urusan keseharian itu lihat lagi ke kebutuhan masing-masing seperti apa, lihat perkembangan anaknya seperti apa. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada teori-teori yang ada aja gitu. Itu sebenarnya teori-teori itu bagus gitu. Kita banyak membaca mengenai ilmu-ilmu parenting itu penting untuk kita bisa ngerem gitu. Jadi ketika kita katanya nggak boleh marah-marah nih sama anak, bukan berarti begitu gitu ya. Kita punya perasaan, kita punya emosi, kita boleh marah, kita boleh sedih gitu. Tetapi ketika kita tahu mengenai ilmunya gitu, mengenai ilmu-ilmu parenting itu sebagai rem kita. Oh oke, tadi aku tahu aku ngerasa bersalah, aku tahu
tadi aku membentak anakku misalnya ya, nah, berarti aku harus mulai sadar lagi nih sama diri sendiri, balik lagi nih, oke aku coba minta maaf ke anakku, misalnya seperti itu. Nah kemudian bagaimana untuk menanggapi orang-orang gitu yang iseng gitu ya, suka komentar-komentar iseng sama kehidupan kita, bagaimana pola asuh kita ke anak. Cukup dengarkan aja. Kalau saya secara pribadi, ketika seseorang mulai kok anaknya dikasih ini, kok kayak gitu sih pengasuhannya gitu, kok anaknya dibiarin main gitu aja misalnya gitu ya. Kemudian akan saya bilang ya memang kebutuhan anaknya seperti itu dan kebutuhan saya pun seperti itu. Kita berbeda gitu seperti itu. Atau kalau misalnya oh oke, baik saya terima masukannya, tapi nanti saya coba diskusikan lagi sama pasangan, misalnya kayak gitu. Atau ya sudah, iyain aja biar cepat. Oh iya gitu ya Bu ya, gitu. Paling gituin aja udah biar cepat, nggak usah banyak kita perdebatkan gitu. Makin banyak kita perdebatkan, kita mengeluarkan energi, akhirnya bikin kita capek, jadi sensi, jadi marah-marah sendiri, akhirnya kenanya anak-anak juga gitu kan. Karena kita memenuhi standarnya orang lain tadi gitu. Seperti itu. Semoga membantu ya Ibu Ersa ya. Sangat membantu sekali. Terima kasih ya Mbak Vivi jawabannya. Sama-sama. Mbak Vivi, satu pertanyaan lagi boleh ya, yang terakhir ya Mbak Vivi? Boleh. Dari Mbak Kamila Deni, silahkan Mbak Mila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak, saya mau menanyakan dua hal. Yang pertama, saya mau bertanya, berapa tahun batasan anak mengalami tantrum? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kan dijelaskan ada 5 poin yang kalau misalkan hal-hal terdeteksi bahwa kesehatan mentalnya buruk. Nah, parameter seperti apa kita harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater gitu? Kan beda ya antara psikolog dan psikiater. Seperti apa saja? Halo. Bentar ya Mbak. Ya, jadi tadi kan ada 5 poin. Nah, parameter yang seperti apa ketika misalkan kita nih harus konsul ke siapa nih, ke psikolog dan psikiater, itu gimana bedanya gitu? Baik. Baik Mbak Kamila, saya sudah dapat poin pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau saya langsung jawab ya Mbak Kamila ya. Sebenarnya kalau untuk masalah tantrum itu bahkan sampai dewasa pun seseorang itu bisa saja tantrum loh gitu. Kayak misalnya seorang istri gitu ya, misalnya suaminya sudah lama nggak pulang gitu, terus tahu-tahu pulang jadinya main handphone terus, kita kan akhirnya jadi ngamuk sendiri kan, jadi ini sendiri gitu, ngambek, tiba-tiba diemin gitu, ditanya nggak apa-apa misalnya gitu, terus tapi tahu-tahu nangis, tahu-tahu marah-marah gitu, itu kan berarti tantrum juga gitu untuk seorang istri. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia gitu, anak-anak itu bisa tantrum kapan saja gitu, tetapi bagaimana ketika tantrum itu, jika tantrum itu sudah menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, nah itu yang perlu diwaspadai gitu. Karena apa? Karena anak-anak kan kita perlu mengarahkan anak-anak ini gitu, terutama usia biasanya anak-anak usia 3 tahun ke atas itu sudah mulai, atau 5 tahun ke atas, ketika dia sudah lepas dari usia balitanya, dia mulai tahu gitu, dia mulai bisa mengontrol emosinya, mulai bisa diajak diskusi dan berbicara gitu. Misalnya ketika mau pergi gitu berbelanja misalnya, atau mau pergi main ke supermarket lah saja gitu kita ini. Nah kita bisa bikin dulu kesepakatan sama anak-anak kita gitu. Oke, nanti boleh jajan gitu, misalnya hanya 2 item ya gitu. Ketika mereka tidak menjalankan atau tidak menepati janjinya, maka ya sudah nggak apa-apa, biarkan anak-anak itu tantrum gitu. Biarkan dengan catatan kita ajak mereka dulu untuk ke tempat yang sepi dan kita biarkan mereka dulu untuk mengeluarkan semua emosinya gitu. Itu yang bisa kita lakukan ketika anak-anak ini tantrum gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi bagaimana batasannya ya, ketika kita misalnya sudah mendeteksi nih ada tanda-tanda mungkin 3 atau 4 sudah terchecklist gitu, ada di dalam diri kita nih, aku udah mulai marah-marah, aku udah mulai sering mengeluh misalnya.
Nah, tadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mengatasinya, kita coba komunikasikan dulu tentu saja ke pasangan atau ke orang-orang yang menjadi support system kita gitu. Nah, tapi ketika kita masih berkutat juga pada hal itu gitu, kita masih merasa down, memang baiknya kita ke psikolog dulu gitu, untuk melihat gitu, untuk mengukur sejauh mana sih sebenarnya permasalahan saya, apakah ini benar-benar hanya masalah mental saya saja, masalah karena saya punya luka batin tadi gitu ya, atau memang sudah masuk ke adanya kelainan saraf, kemudian adanya gangguan-gangguan yang mungkin itu kayak misalnya bipolar, kemudian depresi gitu, yang udah sulit untuk ditangani dengan dengan psikoterapi atau terapi psikologi gitu. Nah, itu baiknya ketika misalnya sudah ke psikolog tapi tidak ada hasil, biasanya psikolog itu akan merekomendasikan ke psikiater untuk melanjutkan konsultasinya gitu, Kak. Ya, Mbak Kamila. Semoga membantu. Semoga membantu Mbak Kamila. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Baik, saya rasa cukup ya Bu untuk tanya jawab kita hari ini ya. Dan bersamaan dengan itu pula saatnya waktunya kita untuk selesai sudah tema kita hari ini, Healing for Mom. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi, apa yang ditanyakan oleh Ibu ini terjawab, dan berharap semoga ibu-ibu tetap menjadi ibu yang strong ya. Tetap menjadi ibu yang strong, jadi ibu yang lebih bahagia lagi, itu harapannya. Baik, ucapkan pada Mbak Erviana, Mbak Vivi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada hari ini ya Mbak Vivi. Terima kasih. Iya, Masya Allah, terima kasih juga Mbak Dian, Bu Ersa, dan teman-teman semua di sini sudah mengundang saya untuk kita bisa saling sharing. Terima kasih ya Mbak Vivi, sehat untuk keluarganya. Terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama. Baik, itu saja. Selanjutnya, acara selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh MC kita, Mbak Sriyani Chandra. Silakan Mbak Yani Chandra. Assalamualaikum, izin pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dian Saiful dan terima kasih Mbak Vivi atas materinya yang pada hari ini sangat menarik sekali ya. Aku mau menyapa Ibu Ersa. Assalamualaikum Ibu Ersa. Sudah sampai di mana tadi Bu? Waalaikumsalam. Sudah nyampe di Jakarta. Halo? Halo? Ya Mbak, kedengaran? Iya, kedengaran Bu. Sudah sampai Jakarta, nanti menunggu pesawat ke Lampungnya pukul 4. Ya. Hati-hati di jalan ya Bu. Ya. Selamat sampai tujuan. Terima kasih semuanya. Ya, untuk ibu-ibu yang lain diharapkan untuk mengisi absen di kolom chat ya Bu ya. Untuk mengocok door prize. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan untuk ibu-ibu memasang wajah yang semanis-manisnya dan acara akan dilanjutkan oleh Mbak Dina sebagai operator. Silakan Mbak Dina. Semanis-manisnya semanis Bu. Ya, terima kasih Mbak Yani. Baik, ibu-ibu semua, untuk mengabadikan momen pada hari ini, mari kita berfoto bersama ya. Foto akan saya ambil 3 kali. Dalam hitungan 3, disiapkan senyuman terbaiknya ya ibu-ibu. Untuk yang pertama, pose senyum manis. Baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Untuk foto kedua, dengan ekspresi yang lebih ceria mungkin. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Satu lagi ya ibu-ibu. Silakan mungkin dengan ekspresi bebas yang lebih wow gitu. Ya, saya hitung sampai 3 ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Baik, ditahan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Yani.
Mbak Yani ke mute. Acara yang selanjutnya ialah arisan yang akan dilanjutkan oleh Mbak penanggung jawab Mbak Mila. Silakan Mbak Mila. Ibu-ibu, saya izin live duluan ya, karena ini sudah acara arisannya ya. Oh iya, iya Mbak Vivi. Ya Mbak Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih kasih banyak, ya Mbak Mbak Vivi. Vivi. Semuanya, Terima kasih iya. banyak materinya. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah ada suaranya ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sekarang arisan putaran yang kelima ya, bulan April. Yang keluar 8 juta 100.000 4, kemudian yang 200.000 2. Ini yang kocokan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan. Ini nanti di-share aja dulu. Nggak kelihatan nih. Nanti di-share di. Nggak kelihatan. Gimana ya? Biar kelihatan ya. Di sana aja. Nggak pakai background. Bentar ya Bu. Maaf ya, diulangi lagi. Yang pertama yang dapat Bu Windy. Selamat kepada Ibu Windy. Terima kasih. Untuk 100.000 yang kedua. Selamat kepada Ibu Ica Eliza. Iya, maaf Mbak. Iya. Mbak, saya request dapat yang terakhir aja boleh? Nanti Gimana? aja paling Mbak ditawarin ke yang mau. Nggak bisa diputar ulang aja. Biar dikasih langsung kesempatan ke yang lain boleh? Nanti personal aja ya Mbak. Nanti Oh, personal aja. Ya. Oh gitu ya, oke. Kemudian untuk yang ketiga, untuk 100.000 yang ketiga, yaitu yang dapat Ibu Milda. Selamat kepada Ibu Milda. Untuk yang keempat, yaitu Ibu Elisa. Selamat kepada Ibu Elisa. Demikian yang 100.000 saya ulangin lagi ya. Yang pertama Ibu Windy, kemudian Ibu Ica, kemudian Ibu Milda, kemudian selanjutnya Ibu Elisa. Sekarang saya mau melanjutkan ke arisan yang 200.000. Yang dapat 2 orang ya Ibu-ibu. Ini untuk yang pertama ya. Selamat kepada Ibu Anya. Kemudian untuk yang kedua, selamat kepada Ibu Tia.
saya ulangi lagi. Yang dapat arisan 200.000, selamat kepada Bu Anya dan Bu Tia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk ibu-ibu yang mendapatkan harisan pada hari ini. Nanti bisa langsung saja menghubungi Mbak Mila ya, Bu. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu door prize. Door prize akan diberikan kepada 3 orang melalui aplikasi Lakwil. Kepada operator dipersilakan. Mbak Dina. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yani. Iya, masak. Pindah. Diingatkan kembali kepada ibu-ibu untuk mengisi absen. Saya tunggu 3 menit ke depan ya ibu-ibu yang belum mengisi. Nanti kan nanti bisa ditutup. Ibu-ibu jangan lupa isi absen ya Bu ya. Iya, mungkin yang masih baru bergabung boleh diisi absennya dulu. Absen akan saya up di kolom chat ya Ibu. Ini Mbak. Itu ngambil apa Mbak? Ayam. Oh, di pedas. Perkenalan. Sama itu. Iyalah yang ada lauknya sekalian loh. Aku dari kemarin pengen ikan, cuma anak-anak minta ke sana. Oh, tunggur. Oh. Ya udahlah. Sorry oleh Mbak. Kita mudah-mudahan masak. Makanan. Ini ayamnya pulang tuh. Pulang. Kalau ini kan berdua bibi yang doyan sama aku dah. Mbak, walaupun pahit sedikit ya. Nggak pahit tuh. Enak pahit lah Mas Adi lo nggak doyan pahit. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Iya, itu kan masih panas. Puasa nggak, Din? Kenapa tidak puasa? Aduh. Baik ibu-ibu, untuk yang absen hari ini. Aku yang dapat. Mulai dari sini ya. Isi semua Mbak? Enggak, tapi di sini enggak ada nama itu. Mbak. Oh, berarti yang ini ya. Hai, masaknya. Tuh. Kembang kate sakit. Baik ibu-ibu, pengocokan akan saya mulai. Kali ya Mbak. Baik, yang pertama. Yang pertama adalah ya Bu Debi. Selamat kepada Mbak Debi Nona Zairina. Selamat untuk Mbak Debi. Baik, yang kedua. Mbak Nasihatul Banat. Kasih. Yang terakhir ya ibu-ibu. Selamat kepada ya Mbak Tala ya Mbak ya. Mbak Mutiara. Iya, makasih Mbak. Baik, pengocokan sudah selesai ya ibu-ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Yani. Terima kasih Mbak Dina. Selamat untuk para ibu-ibu yang mendapatkan door prize. Semoga bermanfaat ya Bu. Dan nanti bisa menghubungi penanggung jawabnya Mbak Dian Saiful. Untuk kontaknya nanti kita share ya Bu ya.
Oke, sekarang sepertinya kita kedatangan anggota baru ya Bu ya. Ada Mbak Tiwi, kemudian ada Mbak Debi, dan satu lagi ada Mbak Lili. Untuk ibu-ibu yang baru bergabung dengan PIKK Kota Bumi, diharapkan untuk perkenalan diri ya Bu ya. Dimulai dari Mbak Lili Ipan. Mbak Lili. Ya. Mbak Lili sepertinya sudah off ya. Mbak Debi Alfi bisa untuk perkenalkan diri Mbak? Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Debi, istri dari Alfi Santoso yang sekarang bertugas di UP3 Kota Bumi. Domisilinya di Bandar Lampung, asli Palembang, anak 3. Apalagi ya? Kayaknya cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, terima Di kasih, Bandar Lampungnya di Debi. mana Mbak Debi? Saya di Sepang Jaya, Bu. Oh, di Sepang. Mungkin ada tetangga gitu. Oh iya. Sepang Jaya di, Ya mungkin ibu-ibu di Lampung nanti ya bisa meet up. Gimana, Bu? Terima kasih Mbak Debi. Selanjutnya Mbak Lili sepertinya oh Mbak Lili lagi ya. Untuk Mbak Tiwi, ada Mbak Tiwi. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu semua. Nama saya Pratiwa Yuningsih, biasa dipanggil Tiwi, istri dari Bapak Fafu Rifki Mafaza. Kegiatan sehari-hari mengasuh anak. Tempat tinggal saat ini di Raja Basa, Bandar Lampung. Aslinya saya dari Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Tiwi. Sepertinya Mbak Lili masih susah sinyal ya ibu-ibu. Oke, alhamdulillah tibalah kita ke akhir acara. Terima kasih pada narasumber Ibu Erviana Juliani. Tadi sudah live ya Bu, live Zoom. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah diri dan bernilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tambahan ya ibu-ibu, untuk bulan depan tuan rumah arisan UP3 Kota Bumi. Semangat mbak-mbak semuanya. Terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih pada hari ini ya ibu-ibu, acaranya alhamdulillah diisi dengan kegiatan yang baik, materinya pun sangat baik, itu sangat relevan sekali dengan kita semua ya. Terima kasih ULP Pulung Kencana, Mbak Windy Bangun, Mbak Sriani Chandra, sama Mbak Dian Saiful. Terima kasih ya untuk acara hari ini ya. Dan untuk Bu Tiwi, sama Bu Debi, sama Mbak Lili, selamat bergabung ya ibu-ibu di PIKK Kota Bumi. Mudah-mudahan betah ya di Kota Bumi dan bisa mendapatkan manfaat yang baik di PIKK Kota Bumi. Terima kasih ya. Ya Ibu. Oh, Terima kasih Bu.